Kalau resmi bercerai kan karena Bang Kiwil kan kemarin tanggal 10 Februari kan sudah mentalak saya. Kalau secara agama kita sudah tidak lagi suami istri gitu loh. Tapi kalau negara, waduh, sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Lebaran, oke lah kalau begitu. Pokoknya persiapan lah. Lu kan sering ikut ceramah-ceramah tuh khotbah tuh. Gimana sih kalau ditanya sama jemaah nggak? Nggak ada masalah, karena kan pada dasarnya gini. Sebenarnya hubungan rumah tangga ini bukan masalah saya sendiri. Ini masalah semua orang, ya. Saya berdakwah tetap, karena dakwah itu bukan hanya untuk poligami aja. Makanya kalau orang banyak menilai bahwa seorang pendakwah itu tidak punya masalah, banyak punya masalah. Itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, sosial, budaya, semua sama. Dan sama seperti juga para jemaah gitu loh, punya masalah. Cuma solusi yang saya miliki, yang baik itu yang saya berikan kepada yang lain gitu loh. Ambil yang baik, buang yang buruk gitu. Tapi nggak nyuruh poligami ya? Soal poligami dibahas semua? Oh selalu gitu loh. Jadi tadi juga sama Pak Hakim juga beliau melihat saya mengatakan bahwa dalam psikotaklik atau dalam buku nikah ada kewajiban suami. Apa itu kewajiban suami? Memberikan hak kepada seorang istri bila menggugat berpisah untuk suami. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Hakim, saya menjalankan psikotaklik saya. Apa itu? Memberikan kewajiban saya, yaitu hak istri untuk menggugat saya, dan saya kabulkan gitu loh. Dan Pak Hakim alhamdulillah sih ngerti bahwa oh ya, itu baca kok buku nikah gitu. Makanya kalau buat pengantin baru ya, buat artis, kalau buku nikah jangan dipajang, baca. Baca. Ada kewajiban istri banyak, ada kewajiban suami. Gue jadi emosi kayak gini kalau mau saya. Sabar. Harta gono gini gimana? Hah? Nggak ada pembahasan harta gono gini. Sama seperti hanya ini ya, semuanya nggak ada. Jadi kalau misalnya sekarang ini gue berjalan kepada kewajiban gue aja. Akan membuka lembaran-lembaran nggak? Buat bunda semua, buat bunda gampang kok. Pakai tanya lagi gue gimana. Lembaran barunya apa nih ke depan nih? Waduh, sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Lebaran. Oke lah kalau begitu. Pokoknya persiapan lah. Tapi kapok nggak poligami? Ya enggak lah, beli mobil aja nambah terus, maka urusan kayak gitu mau pasti ya gimana ya, pokoknya doaan yang terbaik aja lah. Oke. Hadirkan saksi lebih dari satu ya saksinya? harus 2. Ya, tadi apa aja yang terjadi? Alhamdulillah sih saksi. Kalau saksi kan dia mendengarkan cerita saya selama 2004, dari tahun 2004 sampai kemarin gitu loh. Dan apa yang dia bicarakan, saksi yang bicarakan itu semuanya berdasarkan apa yang saya alami. Jadi alhamdulillah tadi juga ngomongnya nggak berbelit-belit, ngomongnya juga nggak dipersulit. Begitupun juga saya mengutarakan yang sejujurnya memang tidak mau dipoligami, dan itu dibenarkan semua sama Bang Kiwil, gitu aja. Masih lega sekarang mungkin? Alhamdulillah, dari kemarin juga udah lega. Saya ini orangnya hanya ingin tenang. Saya orangnya hanya ingin yang baik-baik aja, gitu. Tidak mau semuanya dipersulit atau dibikin ribet atau dibikin rumit, nggak mau. Dan seberapa? Dari siapa, Bu? Saksi dari sahabat saya semua. Itu dari memang, kenal tahun 2003. Tapi memang tahu Tahu selak beluk, tahu dulu Bang Kiwil bener-bener sama saya gimana sayangin sampai dia berpoligami lagi, tahu semua. Bun, sebelumnya kan saya sama Bang Kiwil nanti akan kedepannya akan baik-baik saja. Kita kan tahu meskipun ada beberapa suami istri juga bercerai nggak baik-baik nantinya gitu. Insya Allah karena kita juga udah janji sama keluarga, terutama Bang Kiwil janji sama orang tua saya pun juga janji sama keluarga besar Bang Kiwil, kita tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, kita semuanya baik-baik aja demi anak-anak, karena anak-anak nanti kan butuh 2 keluarga yang harus nyatu gitu kan.
Kalau ada apa-apa kan pasti ayahnya ada, pasti bundanya ada. Kita hanya ingin bercerai ini masing-masing bisa bersikap dewasa aja, itu aja sih. Menjelaskan ke anak-anak gimana sih Bun? Alhamdulillah, menjelaskan ke anak-anak ya pokoknya memang bunda sama ayah bercerai bisa, tapi kita tetap kasih sayang buat anak-anak itu. Kalau anak-anak butuh ayahnya ya insya Allah, kalau memang ayahnya ada kesempatan tidak ada kesibukan ya dia welcome. Saya pun juga sama seperti itu kan, anak-anak semuanya masih sama saya. Dan ayahnya juga kadang-kadang nelfon, kadang-kadang pulang gitu kan untuk anak-anak. Tapi tadi sidang putusan ya Pak? Nanti tanggal 10 Maret keputusan langsung ketuk palu. 10 Maret 10 Maret, tanggal 10 Maret hari Rebo ya. Keputusan ketuk palu. Ketuk palu dari pihak dari pihak pengadilan negara. Tapi berarti sudah resmi bercerai ya, Bu? Kalau resmi bercerai kan karena Bang Kiwil kan kemarin tanggal 10 Februari kan sudah mentalak saya. Kalau secara agama kita sudah tidak lagi suami istri gitu loh. Tapi kalau secara negara kan ketuk palunya itu kan mereka mau bermusyawarah dulu nih antara hakim dan hakim. Antara hakim tadi masih asisten-asistennya. Nanti tanggal 10 Maret baru mereka akan memutuskan saya boleh bercerai apa enggak. Kayak gitu katanya tadi begitu. Tapi ya mudah-mudahan karena Bang Kiwil juga sudah membenarkan dan sudah membetulkan apa yang saya keluh kesahkan, insya Allah semuanya dikasih mudah, dikasih lagi. Pak Hakim tinggal nunggu surat karena kebetulan proses pembuatan suratnya itu kan seminggu gitu. Jadi tinggal ngambil ininya aja. Udah selesai semuanya udah. Alhamdulillah. Kelihatannya Jalan sedih. dengan lancar, saksi semuanya saya benarkan, semuanya clear. Gitu. Tidak ada bantahan dari saya, semuanya tuntutan, gugatan maupun pendapat dari saksi semuanya sudah saya benarkan. Ya. Bun, secara resmi, secara agama ada perbedaan gak sih? Perbedaannya ya kita udah nggak lagi suami istri aja, udah lagi nggak tidur bareng aja. Perbedaannya itu doang. Tapi canggung gitu gak sih? Enggak, biasa aja. Ya 22 tahun lah nggak ada canggung sih. Biasa aja sih di rumah kalau dia datang ya dia ngobrol sama anak-anak ya aku paling nanya doang dari mana gitu. Terus udah makan apa belum gitu aja. Menyiapkan minum ya anak-anak aja sih gitu. Cuma nawarin doang udah makan apa belum. Udah ngobrolnya ya searah masalah ini aja, masalah anak. Bisa jalannya Bang? Nggak pernah lagi tadi kan bareng jalannya. Iya, karena kebetulan kan tadi bilang kita punya kesibukan sendiri. Kebetulan Rohimah punya acara, saya juga punya acara. Jadi ya mau nggak mau, saya juga udah minta izin sama Rohimah untuk saya duluan karena memang ada acara gitu. Mau ke acaranya apa Bang? Nggak sih Bang? Hah? Ada rasa kesedihan nggak sih Bang tadi ini? Apa ya? Mungkin seminggu ke depan lah baru kerasa lah gitu ya. Karena memang sekarang ini kan masih di rumah, main ke rumah gitu, masih nginep gitu. Mungkin besok udah nggak serumah lagi ya baru kerasa lah kayak gitu. Bang, untuk anak-anak sendiri nanti akan seperti apa sih Bang? Ya anak-anak seperti biasa orang semua. Nah, yang pasti sehat. Mereka juga intinya dari kemarin-kemarin sudah dijelaskan posisi kedua orang tuanya gimana. Susah kalau menjelaskan ke mereka Bang? Ya awalnya agak berat ya, namun setelah udah tahu dijelaskan ya intinya mereka kalau ditelepon angkat gitu aja. Sidang selanjutnya apa Bang? Kalau udah langsung ambil surat aja. Ambil surat aja. Berarti ini udah putusan ya Bang? Udah keputusan. Will, anak-anak pernah ini nggak sih? Ayah balik lagi dong? Enggak. Minta nggak? Minta Semuanya sih ya, semua anak-anak gue begitu. Coba ya bagaimana? Kalau gue kan pihak laki-laki. Kalau kita nggak kasih makin ribet, makin ini gitu. Jadi apa namanya? Tadi Bapak ngomong apa, Pak? Oh iya. Jadi intinya anak-anak salah. Iya. Will, kabarnya Eva lagi mau launching album nih. Gimana nih apa support? Enggak, gue nggak datang. Kenapa ya? Ya karena gue sibuk lah. Jadi Eva udah konfirmasi semuanya. Ya kemudian dia mau ngundang semua luar biasa ya. Dia mau ngundang Fenty lah, mau ngundang si Rohimah lah, ya. Ngejek maksudnya itu Bang? Iya. Maksudnya begitu Bang? Dia mau undang semua gitu, semua alumni Paket lengkap Bang? Berarti Bang Kiwil kan statusnya sekarang apa Bang? Beneran jomblo atau gimana Bang? kan gue udah bilang
jomblo tuh nggak ada dalam garis turunan gue tuh gak ya ada lah gitu. Jadi minimal kalau gue bilang kalau gue sendiri ya masih banyak lah yang siap antri gitu. Tinggal mungkin sekarang gue seleksi gitu ya, yang seleksi. Kamu kenapa ada masalah? Sekarang sama yang mana nih, Will? Hah? Yang sekarang? Sama yang mana? Yang pasti rahasia lah. Ada beberapa sih tinggal ininya aja lah, tinggal ke anak-anak aja. Jadi biar anak-anak juga tahu bahwa bapaknya adalah seorang apa ya? Iya, oke. Yang pasti gua nggak khawatir lah dengan itu. Kamu sendiri gimana, Bang? Masih aman. Anak-anak nafkah makan cukup, sekolah cukup, jajan cukup, apa semua cukup lah. Jadi ada yang masih diharapin ya mantan-mantan nih? Hah? Yang masih Semua pun gua harapin. Dari Rohimah gua harapin bisa ini lagi, bisa berlapang dada. Dari Maggie juga bisa berlapang dada. Dari Eva, kemudian dari Fendi juga bisa berlapang dada. Pada dasarnya semuanya bukan gua yang ini gitu, bukan gua yang bermasalah gitu. Karena poligami ini nggak gampang, tidak semudah orang berbicara, karena itu prakteknya berat. Ya makanya kalau misalnya mereka mau balik lagi atau ini, ya seperti hal sekarang ini, ya gue digugat, maka penggugat itu ya mau nggak lo gitu. Kalau gue sih orang nyantai-nyantai. Pak balik lagi, oke. Ayah balik lagi, oke. Pak balik lagi, oke. Ya balik lagi, oke.